Selamat pagi, selamat pagi rekan-rekan sekalian yang mengikuti PA The Mission. Ya, hari ini kita akan eh, belajar satu topik yang saya akan bagi menjadi dua bagian. Saya akan share untuk screen-nya ya. Sudah bisa dilihat ya rekan-rekan ya. Bisa, Pak. Oke, baik. Ya, jadi topik yang saya akan sampaikan ya eh, dalam dua kali berturut-turut Jumat ini dan Jumat depan itu adalah humbled by the hand of God. Jadi hari ini kita masuk di dalam topik part one ya, bagian yang pertama. Nah, terjemahan Indonesia untuk humbled by the hand of God itu kalau diterjemahkan harfiah itu adalah eh, direndahkan ya oleh tangan Allah. Nah, tentu konotasi istilah direndahkan di sini itu dalam pengertian yang positif ya, bukan dalam pengertian yang negatif. Kita tahu humble itu artinya rendah hati ya. Jadi humbled by the hand of God itu konotasinya adalah dijadikan rendah hati, humble oleh Allah sendiri melalui apa yang Allah lakukan atau apa yang Allah izinkan terjadi. Ya, kita akan belajar topik ini. Nah, ayat yang menjadi bagian untuk saya sharingkan hari ini, yang menjadi dasar untuk pemaparan materi saya hari ini, khususnya untuk PA kita hari ini, itu adalah dari Amsal pasal 3 ayat 34 itu bagian B ya. Kalau selengkapnya Amsal itu bunyinya seperti ini kalau lengkapnya. Apabila ia menghadapi pencemooh, ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Nah, saya hanya mengutip yang bagian yang pertama, yaitu orang yang rendah hati itu dikasihaninya. Ya, kalau saya boleh bandingkan dengan terjemahan lain, ya, eh, terjemahan bahasa Inggris English Standard Version itu menerjemahkan to the humble he gives favor. Jadi kepada orang-orang yang rendah hati, dia memberikan anugerah atau memberikan kebaikannya. Atau kalau terjemahan bahasa Indonesia masa kini itu memakai ungkapan Tuhan itu memberkati orang yang rendah hati. Ya, jadi eh, Amsal ini jelas sekali mengajarkan tentang pentingnya kerendahan hati, pentingnya apa yang kita sebut sebagai humility. Ya, saya percaya kita semua tahu bahwa Alkitab mengajarkan kita untuk menjadi orang yang humble. Ya, cukup banyak ayat-ayat dalam Alkitab yang mengajarkan kita untuk menjadi orang yang humble. Ada panggilan untuk menjadi orang yang rendah hati. Tetapi bukan hanya panggilan untuk menjadi orang-orang yang rendah hati. Di dalam Alkitab kalau kita membaca, saudara, kita juga menemukan ada panggilan bukan hanya untuk rendah hati, tetapi ada panggilan juga untuk kita itu merendahkan diri. Ya, ada panggilan untuk kita merendahkan diri. Nah, saya ingin untuk memulai sesi ini, saudara, dengan cerita yang saya percaya sebagian besar kita tidak asing, yaitu eh, Musa yang berhadapan dengan Firaun. Ya, Musa ini boleh katakan mewakili Tuhan, mewakili Yahweh. Saudara tahu Musa dan Firaun itu berhadapan-hadapan dan itu tercatat di Keluaran pasal yang kelima sampai pasal yang ke-14. Kita tahu ceritanya, Musa diperintahkan oleh Allah untuk menemui Firaun untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Ya, saudara, kalau kita boleh sebut seperti ada satu adu kekuatan antara Musa dan Firaun, itu sepertinya juga seperti ada adu kekuatan antara Yahweh itu dengan Firaun. Ya, saudara, Musa pertama kali menghadap kepada Firaun itu tercatat di Keluaran pasal 5, ya. Dan Musa mewakili
Yahweh itu berkata, biarkanlah umatku itu pergi. Ya, itu jelas sekali permintaan dari Yahweh kepada Firaun melalui Musa. Lalu kita lihat jawaban dari Firaun adalah seperti ini. Firaun menjawab, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Aku tidak kenal Tuhan itu, dan aku juga tidak akan membiarkan orang Israel pergi. Saudara, kita lihat jelas sekali Firaun ini apa ya, eh, besar kepala, sombong, arogan. Ya, dia eh, memperhitungkan status dan kemampuannya itu hebat dan tidak akan kalah dengan Tuhan atau dengan Yahweh itu. Ya, dia tidak sadar akan status dan kemampuannya yang sebenarnya. Nah, melalui Musa ini Tuhan Yahweh itu berbicara kepada pimpinan Mesir ini, Firaun ini, dan menyerukan terus ya untuk dia itu berubah, bertobat. Tetapi kita tahu ceritanya Firaun itu tetap mengeraskan hati. Ya. Sampai pada akhirnya sesudah di Keluaran pasal yang ke-10 ayat yang ketiga, setelah tulah yang ketujuh, sebelum tulah yang ke-8. Ya. Musa itu berkata seperti ini pada Firaun, mewakili Allah. Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani. Berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Lepaskanlah umatku supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, saudara, kita tahu bahwa sekalipun Tuhan itu sudah menyatakan atau memberikan pertanyaan ini, Firaun tetap keras hati sampai akhirnya Tuhan harus lakukan sesuatu. Pada akhirnya kemudian Firaun rela untuk melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Tapi yang saya ingin soroti begini, saudara. Dari pertanyaan yang cukup tajam nih, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Saudara, dari pertanyaan yang cukup tajam ini, kita bisa belajar apa yang saya sebut sebagai inti dari kerendahan hati. Ya, inti dari kerendahan hati. Saudara, inti dari kerendahan hati itu sebenarnya begini. Saudara, kerendahan hati itu dimulai dari satu sikap mengakui dan mentaati Dia yang memang benar-benar adalah Allah. Dan kerendahan hati itu memerlukan pandangan yang benar tentang diri sendiri. Sebagai pribadi yang diciptakan Allah dan bertanggung jawab kepada Allah. Selain itu, kerendahan hati juga memerlukan pandangan yang benar tentang Allah. Siapa dia? Dia sebagai pencipta dan dia yang berotoritas di dalam hubungannya dengan ciptaannya. Jadi kita bisa melihat saudara, kerendahan hati itu sesungguhnya pertama-tama dimulai dengan kesadaran akan Allah dan kebesarannya dan keagungannya. Kerendahan hati itu juga kesadaran akan diri sendiri dalam kaitan dengan siapa Allah itu. Atau kita bisa mengatakan begini, saudara, kerendahan hati itu menerima realitas bahwa I am not God. Aku ini bukan Allah. Saudara, kalau saya boleh meminjam perkataan dari uh, uh, John Piper, ya, John Piper itu berkata esensi kerendahan hati itu dia katakan adalah to feel and think and say and act in a way that shows that I am not God. Jadi, saudara, merasakan dan berpikir dan berkata dan bertindak sedemikian rupa dengan jalan yang menunjukkan memang I am not God. Saudara, kesombongan kita tahu itulah yang boleh katakan apa ya, menyebabkan Adam Hawa jatuh di dalam dosa di Taman Eden, Kejadian pasal yang ketiga. Karena digoda oleh iblis demikian rupa sampai dikatakan digoda untuk mereka itu bisa menjadi seperti Allah. Maka karena keinginan untuk menjadi seperti Allah itu, maka kemudian mereka berani untuk menentang perintah yang Allah berikan.
Maka justru sebaliknya kerendahan hati itu adalah satu sikap tunduk, mempercayai Allah itu dan mematuhi perintahnya. Itu menerima realitas bahwa I am not God, bukan aku yang Allah. Ya, aku ini cuma ciptaan dan Dia yang berotoritas. Charles Spurgeon pernah berkata begini, kerendahan hati itu adalah penilaian yang tepat terhadap diri sendiri. Jadi kesadaran siapa kita ini, ya, itu sesuatu yang sangat penting untuk kita tahu siapa kita sesungguhnya. Maka jelas sekali saudara dari apa apa yang kita pelajari ini, manusia bukannya dipanggil untuk rendah hati, tetapi dipanggil untuk merendahkan dirinya. Apa yang kita sebut sebagai self-humbling. Self-humbling, merendahkan diri itu adalah satu panggilan. Ada dua ayat yang saya ingin ajak saudara renungkan pada hari ini, selain Amsal 3 tadi, yaitu Yakobus pasal 4 ayat yang ke-10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Dia akan meninggikan kamu. Nah, saudara, menariknya begini. Yakobus ini bukan hanya memberikan panggilan atau perintah untuk rendahkanlah dirimu ya di hadapan Tuhan, tetapi beberapa ayat sebelum ayat yang ke-10, Yakobus itu mengutip Amsal 3 yang tadi saya bacakan di awal. Di Yakobus pasal 4 ayat ke-6, dia mengutip Amsal 3:34 itu dan berkata Allah menentang orang yang congkak tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Ya, jadi didahului dengan kutipan itu baru kemudian ada panggilan apa? Rendahkanlah dirimu. Ya, jadi dengan kesadaran bahwa Allah itu memberi anugerah atau senang dengan orang yang rendah hati, maka ada panggilan untuk rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Ayat yang kedua yang saya ingin untuk ajak saudara fokuskan itu adalah 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara, senada ya dengan Yakobus 4 tadi. Dan ayat yang ke-6 di 1 Petrus 5 ini juga didahului dengan Petrus ini mengutip Amsal 3:34. Itu tertulis di 1 Petrus 5 ayat yang kelima. Satu ayat sebelumnya. Kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Lalu mengutip Amsal 3:34. Sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Nah, saudara, jadi saudara lihat ya, dua ayat yang penting bicara mengenai self-humbling, mengenai merendahkan diri, baik di Yakobus 4 atau di 1 Petrus 5, dua-duanya dilandasi oleh kebenaran yang tertulis di Amsal 3:34. Allah menentang orang congkak tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Jadi ada panggilan, saudara, untuk kita ini merendahkan diri. Nah, pertanyaan yang segera muncul adalah begini, yang sering kali juga orang tanyakan. Itulah yang saya ingin untuk ajak saudara merenungkan topik kita. How do I humble myself? Bagaimana sih saya itu merendahkan diri saya sendiri? Apakah ada program untuk bisa saya itu rendah hati? Apakah ada caranya? Apakah ada metodenya? Apakah seseorang itu bisa humble setelah katakanlah mengikuti atau menyelesaikan langkah-langkah tertentu di satu program? Apakah bisa? Saudara, kita seringkali melakukan pelatihan-pelatihan untuk hal-hal tertentu yang kita ingin itu bisa bertumbuh berkembang dalam diri kita. Maka kita ikuti programnya, ada metodenya, ada langkah-langkahnya. Nah, saudara, pertanyaannya pada waktu kita bicara tentang humility, apakah ada programnya, ada caranya, ada langkah-langkahnya yang kita bisa ikuti 1, 2, 3, 4, dan setelah selesai, lalu kita bisa mengklaim, oh sekarang saya humble nih. Saya percaya semua kita meyakini bahwa tidak
Menjadi jaminan kalau seseorang sudah menyelesaikan program dengan langkah-langkahnya, lalu orang itu jadi humble. Saudara sering mungkin mendengar beberapa kutipan yang baik tentang apa itu kerendahan hati. Ya, saya sampaikan di sini beberapa kutipan dulu, menjadi pemikiran untuk kita kembali bertanya pertanyaan tadi. How do I humble myself? Saudara, ada orang berkata begini, Charles Spurgeon berkata begini, jikalau seseorang memberitahu saya bahwa dia humble, saya kenal dia itu sesungguhnya sangat-sangat sombong. Ya, jadi kalau ada orang justru memberitahu, oh saya ini humble loh. Justru Charles Spurgeon mengatakan, saya tahu orang ini sesungguhnya adalah sangat-sangat arogan, sombong. Martin Dehaan pernah menulis kalimat seperti ini. Kerendahan hati itu sesuatu yang mungkin kita terus-menerus doakan. Tetapi kita tidak pernah bersyukur pada Tuhan bahwa kita sudah memilikinya. Ya kita sih berdoa. Sudah kalau doa kita dijawabkan, kita bersyukur. Dia mengatakan kita berdoa, minta Tuhan tolong untuk saya itu humble. Tetapi dia mengatakan, never thanks God that we have. Saudara kita itu sebenarnya nggak bisa bersyukur pada Tuhan bahwa oh saya sudah punya nih sekarang kerendahan hati ini. Maka juga ada ungkapan lain yang saya tidak catat di sini. Sudah ada orang berkata, humility itu seperti kita itu mau memegang satu apa ya, satu biji atau satu benda yang licin di tangan kita dan berusaha untuk menggenggamnya. Pada saat kita berusaha untuk menggenggamnya, kita berpikir kita udah genggam, sudah benda yang licin itu ternyata kemudian meluncur keluar dari genggaman kita. Itu humility. Satu orang lagi berkata begini, humility itu bukan satu apa ya, sifat karakter yang untuk dikembangkan, dia mengatakan begitu. Sepertinya kita harus kembangkan. Tetapi lebih bersifat akibat byproduct yang alamiah karena seseorang itu bersama dengan Yesus. Jadi pergaulan dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, itulah yang saudara pelan-pelan tuh membentuk nih. Jadi bukan sesuatu karakter yang seperti kemudian kita ikut pelatihan, ikut program, ikut metode tertentu, lalu kemudian kita bisa humble. Tetapi itu satu natural byproduct, karena kita ini bersama dengan Tuhan. Jadi saudara kalau kembali pada pertanyaan tadi ya, how do I humble myself? Saudara dengan kutipan-kutipan atau kebenaran-kebenaran yang diyakini tentang humility ini kita sadar bahwa kerendahan hati yang sejati itu menyadari bahwa kerendahan hati itu adalah anugerah yang berada di luar jangkauan kita. Jika kerendahan hati adalah hasil dari pencapaian, maka secara naluriah kita ini akan merasa sombong dengan keberhasilan pencapaian itu. Jadi saudara saya memulai dengan mengajak saudara untuk berpikir tentang humility dan panggilan untuk merendahkan diri. Dan dengan pertanyaan, how do I humble myself? Ya ternyata tidak ada programnya, tidak ada caranya, tidak ada metodenya. Maka sesungguhnya kalau kita bicara tentang self-humbling atau merendahkan diri ini, kerendahan hati yang sejati ini, saya ingin kita ini berpegang pada prinsip ini. Dan ini yang saya ingin explore dalam topik kita. Saudara, kerendahan hati yang sejati, genuine, humility, kerendahan hati yang sejati, itu bukanlah buatan diri sendiri, bukan self-made. Bahkan sesungguhnya bukan dimulai oleh diri sendiri, bukan self-started. Tetapi kerendahan hati yang sejati itu adalah respon terhadap inisiatif dan pertolongan Allah. Ini prinsip yang saya ingin letakkan di dalam sesi yang bagian pertama ini yang nanti kemudian kita akan kembangkan lebih lanjut minggu depan. Dan saya ingin kembali kepada dua ayat yang tadi kita baca, yaitu di Yakobus pasal yang keempat dan 1 Petrus pasal yang kelima. Ya,
Jadi kita tadi lihat di Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-10, jelas sekali itu panggilannya adalah panggilan untuk kita ini merendahkan diri. Ya, Yakobus 4 ayat yang ke-10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan kamu. Sudah betul ada tanggung jawab untuk kita ini. Ayo merendahkan diri. Tapi sesungguhnya saudara, kita dipanggil untuk merendahkan diri itu kenapa nih? Kenapa? Apa yang terjadi ini? Saudara, kalau sudah lihat Yakobus mulai pasal ya di pasal 4 mulai ayat yang ke-1, sudah tahu terjadi konflik, terjadi pertengkaran. Ya, ini kita boleh sebut ini masalah intern, masalah di dalam. Ya, itu sudah bisa membaca di Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dari mana datangnya perkelahian, pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa dan seterusnya. Jadi ini ada konflik internal, ada pertengkaran yang terjadi ini. Sesudah sebelum Yakobus meminta penerima suratnya ini merendahkan diri, dia menunjukkan satu fakta. Ini loh yang terjadi. Ini loh keadaan kita. Ya, konflik, pertengkaran, perkelahian. Sampai kata yang tajam sekali digambarkan ini seperti saling membunuh sepertinya begitu. Berarti ini satu keadaan yang sangat-sangat tidak nyaman. Jadi ada orang berkata begini, konflik di antara mereka yang mengaku atau mengakui nama Kristus itu humble the church. Kalau sampai terjadinya konflik itu di antara orang-orang yang percaya Yesus, percaya Kristus, berpegang pada nama Kristus, itu humble the church, merendahkan gereja. Boleh katakan konflik itu semacam satu ujian kesombongan dan kerendahan hati. Kalau saudara lihat setelah ayat 1 sampai ayat 3, saudara lihat Yakobus menegur mereka nih. Ya, menegur mereka, dikatakan ini orang-orang tidak setia, mereka lebih bersahabat dengan dunia, bukan bersekutu dengan Tuhan, ya. Lalu kemudian bicara tentang kesombongan. Ya, dimulai di ayat yang ke-6 tadi. Mengingatkan Amsal 3 tadi. Allah menentang orang congkak, memberi anugerah pada orang yang rendah hati. Jadi saudara, apa yang terjadi itu sesungguhnya humble the church nih. Ya. Kita bisa berkata begini, saudara. Dengan kata lain kita bisa berkata begini. Gereja atau umat Allah ini sedang direndahkan dari dalam. Humbled from within. Nah, bagaimana mereka menanggapi ini apa yang terjadi? Saudara, bagaimana mereka menanggapi apa yang terjadi? Berbagai nasihat diberikan dan salah satu nasihat yang penting adalah merendahkan diri. Jadi saudara bisa melihat ya, satu pihak memang ada panggilan untuk merendahkan diri. Tetapi pihak yang lain kita bisa mengatakan, Tuhan izinkan ini, konflik terjadi. Karena ini orang-orang ini adalah orang-orang yang sombong. Saking sombongnya tidak bisa saling merendahkan diri, malahan bertengkar berkelahi. Padahal ini komunitas orang percaya. Maka Tuhan izinkan ini terjadi untuk humble the church. Dan itu adalah humbling from within. Dan pertanyaannya selalu kembali, kalau Tuhan lakukan itu atau Tuhan izinkan ini, apa responnya? Maka ada panggilan ini. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Itu Yakobus pasal 4. Jadi kalau kita berpaling ke perikop yang kedua tadi, di 1 Petrus pasal yang kelima, ya, ayat yang ke-6, yang senada dengan Yakobus 4 itu, di ayat yang ke-6 dikatakan begini, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara, konteks surat 1 Petrus itu adalah tentang adanya tekanan dari luar, hinaan dari luar, fitnah dari luar, penderitaan yang datangnya dari luar. Itu konteksnya. Saudara, di tengah-tengah konteks keadaan yang seperti ini,
di mana orang-orang Kristen mulai mengalami kesulitan, penderitaan dari luar, meskipun mungkin saya tidak yakin penderitaannya sudah bersifat fisikal, tetapi mungkin lebih bersifat sosial atau eh, sesuatu yang terkait dengan keadaan ekonomi mereka, sehingga mereka sekarang sulit untuk bisa bekerja dengan baik karena sudah jadi orang percaya. Ada mereka yang menjadi hamba, lalu sang tuannya tahu, oh ini hambaku sudah eh, budakku sudah jadi Kristen, lalu diberi tekanan, diberi hinaan, ejekan, fitnahan dan sebagainya. Saudara, belum mungkin sampai ke arah penderitaan secara fisikal, secara fisik, tetapi jelas ini ada satu tekanan-tekanan yang terjadi, ada penderitaan-penderitaan yang dialami. Dan kita bisa mengatakan bahwa tekanan-tekanan itu, penderitaan-penderitaan yang dari luar itu pun humble the church. Kita bisa mengatakan inilah humbling from without. Inilah direndahkan melalui sesuatu yang dari luar. Jadi kalau tadi Yakobus pasal yang keempat lebih ke arah humbling from within. Masalah internal nih. Hal yang terjadi di internal. 1 Petrus itu bicara humbling from without. Apa yang Tuhan izinkan terjadi, adanya tekanan, adanya suffering, adanya hinaan ini. Untuk membuat gereja sadar perlu untuk rendah hati. Maka pertanyaannya kembali sama. Bagaimana reaksi mereka? Apa yang harus dilakukan di tengah-tengah situasi yang seperti ini? Maka ada panggilan untuk merendahkan diri. Itu 1 Petrus 5 ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Sekali lagi mengutip Amsal pasal yang ketiga 34 tadi. Jadi sudah kalau kita melihat dua ayat ini ya, maka kita bisa mengatakan begini, saudara, self humbling itu sebenarnya sesungguhnya adalah satu respon. Itu bukan program pelatihan yang kita ikuti dengan langkah-langkah tertentu, tapi self humbling itu satu respon. Sikap merendahkan diri itu bukan sesuatu yang kita mulai, melainkan sesuatu yang kita terima, kita rangkul, bahkan kita sambut. Ketika Allah melakukan pekerjaannya yang merendahkan hati kita. Tidak peduli itu caranya langsung atau caranya tidak langsung. Melalui apa yang Allah lakukan langsung atau melalui apa yang Allah izinkan terjadi. Jadi bukan kita yang memulai, bukan kita yang berinisiatif. Tetapi sesuatu yang inisiatifnya datang dari Tuhan untuk membentuk kita. Maka tugas kita adalah kita terima, kita rangkul, kita sambut. Karena kita percaya Tuhan sedang melakukan pekerjaannya untuk mengajar kita atau menjadikan kita humble. We don't teach ourselves to be humble. Sesungguhnya saudara kita ini tidak mengajari diri kita sendiri untuk humble. Tadi saya katakan tidak ada program pelatihan, rencana dengan beberapa langkah tertentu untuk kita bisa jadi lebih rendah hati minggu ini atau bulan ini atau tahun ini. Tapi kita selalu melihat saudara, peluang datang ya ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang mungkin uh, kita kaget, kita nggak siap dengan apa yang terjadi ini. Sehingga pertanyaan yang muncul adalah begini, bagaimana kita menanggapi keadaan yang seperti ini? Maukah kita ini merendahkan diri kita ini? Maka sudah belajar untuk direndahkan, itu sesungguhnya adalah belajar untuk gladly receive the uncomfortable God. Ada satu orang penulis mengatakan seperti itu. Belajar untuk direndahkan, to be humbled, itu sesungguhnya belajar untuk bagaimana kita dengan sukacita itu menerima Allah yang mungkin dari perspektif kita, nggak comfortable nih. Jadi bagi kita orang percaya, ini satu tindakan yang responsif, ya karena kita tidak memulai kerendahan hati itu dari diri kita sendiri. Tetapi kita ini respon terhadap siapa Allah, apa yang dia firmankan, apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan. Khususnya saudara ketika kita ini harus berhadapan dengan hal-hal yang mungkin tidak nyaman, yang uncomfortable, termasuk di dalamnya mungkin adalah penderitaan dan kekecewaan yang mendatangi akan hidup kita ini. Saudara, merendahkan diri itu pada hakikatnya adalah
Dengan sukacita, dengan senang hati menerima pribadi, perkataan, dan tindakan Allah. Padahal saudara ketika kita melakukan itu, kita merasa memang nggak mudah, nggak nyaman. Tapi disinilah saudara sesungguhnya kita itu diajar, dibentuk oleh Tuhan. Kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Itu kalau tadi kita melihat di dua kutipan, dua ayat tadi. Merendahkan diri di tangan Tuhan yang kuat nih. Bagaimana kemudian kita ini bisa belajar untuk jadi rendah hati. Nah, saya ingin untuk mengambil satu contoh, ya, satu contoh di dalam Perjanjian Lama itu seorang raja yang bernama Raja Hizkia. Ya, kalau saudara membaca satu kisah di dalam kehidupannya yang tercatat di Dua Tawarikh, ya, di dalam kitab Dua Tawarikh itu pasal yang ke-32, ya, di Dua Tawarikh pasal yang ke-32 itu tercatat Hizkia ini sakit, ya, dikatakan begini. Dia 24. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa pada Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepadanya serta memberinya suatu tanda ajaib. Ya, saudara, dia sakit disembuhkan, tetapi masalahnya adalah apa yang terjadi? Dia nggak berterima kasih karena dia tinggi hati. Dikatakan dia 25, namun Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya karena ia menjadi tinggi hati. Ya, saudara, Tuhan tentu di dalam apa ya, murkanya, tetapi saya percaya juga tentu disertai juga dengan belas kasihannya, mengambil tindakan untuk melawan kesombongan, kearoganan Hizkia ini. Dia pakai caranya untuk merendahkan Hizkia. Dan kita diberitahu di ayat 25 dikatakan ia, yaitu Hizkia, dan Yehuda serta Yerusalem ditimpa murka. Mari Tuhan berbuat sesuatu mengingatkan ini. Baik Hizkia maupun juga penduduk Yerusalem. Dan kita melihat kemudian sudah kembali kepada hal yang tadi saya katakan dari ketika melihat dua ayat tadi. Selalu ada pertanyaannya begini saudara. Jikalau Allah sudah lakukan sesuatu atau izinkan sesuatu itu terjadi. Apakah saya akan menerima untuk direndahkan oleh Allah ini atau menolaknya? Apakah saya akan mencoba untuk menjelaskan dengan cara saya sendiri dan menolaknya? Ataukah itu menuntun saya pada pertobatan yang sungguh? Jadi kita bersyukur melihat dalam catatan yang tercatat dua Tawarik ini disebutkan di ayat yang ke-26, Hizkia sadar akan keangkuhan hatinya itu dan merendahkan diri bersama dengan penduduk Yerusalem. Ada orang bertanya begini, kalau seandainya dia tidak sadar dan tidak bertobat, apa yang terjadi? Sulit sekali untuk mengatakan apa yang terjadi, tapi tidak menutup kemungkinan akan ada tindakan humbling lagi dari Tuhan kepada Hizkia ini. Ada seorang berkata begini, jikalau saya tidak humble myself, tidak merendahkan diri saya sendiri, mungkin further divine humbling will follow in time. Ya, tindakan Allah yang merendahkan kita lebih lanjut itu akan menyusul. Jadi God initial humbling itu tindakan Allah merendahkan kita yang pertama mungkin akan disusul dengan further humbling. Maka sesungguhnya saudara pertanyaan yang baik untuk kita renungkan adalah bagaimana respon kita nih kita ketika kita berhadapan dengan situasi yang seperti ini. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan yang saya ingin tekankan di dalam sesi yang pertama ini adalah kita perlu tahu bahwa humbling ourselves, merendahkan diri itu sesungguhnya satu respon. Satu respon pada Tuhan dan apa yang dia lakukan atau izinkan untuk terjadi. Saudara kita kenal Allah kita adalah pencipta segala sesuatu. Dia mengambil inisiatif, termasuk inisiatif untuk menyelamatkan kita. Dia juga yang mengambil inisiatif untuk memanggil kita menjadi pelayan-pelayannya. Dan saya percaya dia juga yang mengambil inisiatif untuk membentuk kita, termasuk di dalam hal kerendahan hati. Maka Tuhan uh, melakukan tindakan humbling ini. Dan cara yang Allah pakai atau izinkan untuk
merendahkan umatnya, saya percaya itu beragam. Ya, tidak sama antara satu orang dengan orang lain, tidak sama. Ya, saudara, kalau kita mengingat kejadian pandemi COVID yang sudah 3 tahun, ya kita udah berlalu ini, saya setuju ada orang berkata, dengan kejadian COVID itu, God humbled the whole world. Tuhan itu merendahkan seluruh dunia ini. Menyadarkan seluruh dunia untuk rendah hati, humble. Belum lagi saudara kejadian-kejadian yang tidak terduga. Apakah itu mungkin bencana alam atau resesi ekonomi. Saudara, keadaan-keadaan yang Allah izinkan untuk merendahkan kita itu tidak mudah, saudara. Kita bisa mungkin Tuhan izinkan kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang kita kasihi, anak kita atau pasangan kita. Bahkan mungkin yang paling pahit pun mungkin terjadi hal-hal yang tidak sangat menyenangkan. Tuhan bisa pakai cara yang mungkin memalukan kita. Ada dosa-dosa yang privat terekspos nih. Apakah itu mungkin dosa seksual, atau dosa terkait dengan keuangan kita, atau penggunaan mungkin narkoba dan sebagainya, membawa kepada kita ini sebenarnya dipermalukan, embarrassment. Tuhan mungkin bisa pakai kata-kata koreksi, teguran yang keras nih. Apakah dari pasangan kita atau mungkin dari teman baik kita nih. Dan saya katakan juga Tuhan itu bisa pakai firman-Nya kan. Kalau Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-12, 13 itu mengatakan dengan jelas sekali ya, firman Tuhan itu seperti eh, apa ya, pedang bermata dua, ya lebih tajam daripada pedang bermata dua, dia menusuk sampai sangat dalam. Dan dia 13 yang dikatakan begini, tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan dia, sebab semua telanjang terbuka di depan matanya. Saudara, tidak menutup kemungkinan Tuhan juga akan pakai firman-Nya untuk apa, berkata atau menegur kita dengan sangat-sangat keras. Nah, saudara, sekali lagi kita diperhadapkan dengan pilihan nih. Momen pilihan ini momen yang sangat penting sekali. Apakah kita ini tetap keras hati, tegar tengkuk, atau kita humble ourselves? Allah melakukan pekerjaannya yang sungguh-sungguh merendahkan hati kita di dalam diri kita. Dengan caranya, bukan dengan cara yang kita pilih. Menurut waktunya, bukan waktu kita. In His timing, not our timing. Saudara, saya memulai dengan ini dan minggu depan saya ingin lanjutkan dengan memberikan beberapa contoh-contoh yang lebih konkret. Ya, tetapi saya ingin meletakkan dasar hari ini dengan topik ini, dan saya ingin untuk mengakhiri PA ini dengan mengutip satu orang berkata begini, hidup di dunia ini, dunia yang sudah jatuh dalam dosa, dan kita adalah orang berdosa, berarti to be humbled. It's only a matter of time. Itu hanya masalah waktu. Ya, kiranya kita terbuka untuk terus dibentuk oleh Tuhan melalui apa yang Dia lakukan, apa yang Dia izinkan, termasuk apa yang Dia firmankan. Untuk kita itu direndahkan, to be humbled. Ya. Baik, terima kasih. Saya sampai di sini untuk sharing materi saya. Saya kembalikan ke moderator. Iya,